Saudara Presiden Brasil Lula da Silva resmi menutup KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa 19 November 2024. Sejumlah informasi terkait gelaran KTT G20 Brasil akan dilaporkan langsung oleh Fitria Herbianti dari Rio de Janeiro, Brasil. Halo Fitria, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, Yunita dan saudara dari Rio de Janeiro dapat kami informasikan bahwa konferensi tingkat tinggi G20 telah resmi ditutup oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan KTT ini ditutup pada siang tadi waktu setempat dan penutupan ini sekaligus menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Afrika Selatan yang akan memegang keketuaan G20 tahun berikutnya. Dan sementara itu saudara dapat kami informasikan bahwa KTT G20 Brasil ini telah menghasilkan atau meluncurkan aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu juga KTT kemudian melakukan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya, namun kelompok G20 akan menghargai setiap kedaulatan perpajakan di setiap negara anggota G20. Sementara itu dapat kami informasikan juga selain presidensi Brasil juga memasukkan perubahan iklim ke dalam agenda Kementerian Keuangan dan Bank Sentral serta menyetujui dokumen multilateral pertama mengenai bioekonomi. Dan juga saudara, Brasil juga menetapkan prinsip-prinsip utama mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan global sebanyak 3 kali lipat pada tahun 2030. Dan tahun ini selama presidensi Brasil di G20, Brasil telah mengadakan lebih dari 140 pertemuan di 15 kota di Brasil. Sementara itu dapat kami informasikan juga bahwa dalam presidensinya Brasil menyelesaikan tahapan di mana kepemimpinan G20 jatuh ke tangan negara-negara berkembang, yakni seperti Indonesia, kemudian India dan juga Brasil sendiri, dan sekarang kepemimpinan hingga tahun ke depan itu dipegang oleh Afrika Selatan, sehingga ini menghadirkan sebuah perspektif yang menarik bagi sebagian besar penduduk dunia. Setelah Afrika Selatan memegang presidensi, maka semua negara G20 telah menjalankan kepemimpinan kelompok yang setidaknya sudah 1 kali. Dan sementara itu saudara dapat kami informasikan juga tadi Presiden Lula da Silva menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi peran yang telah dimainkan oleh negara-negara kelompok 20 ini. Dan saudara, konferensi tingkat tinggi G20 kali ini juga menghasilkan sejumlah keputusan penting, diantaranya yakni strategi kerjasama dalam inovasi melawan ketidaksetaraan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi menutup sambutannya atau menutup presidensi Brasil, Presiden Lula da Silva kemudian menyerahkan estafet kepemimpinan G20 kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa selanjutnya, dan Afrika Selatan akan memegang kepemimpinan atau presidensi pada hingga tahun 2025 mendatang. Sementara itu saudara, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan KTT G20 di bawah presidensi Brasil. Kepala negara tadi mengungkapkan Brasil dapat menjadi contoh nyata dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan seiring dengan langkah yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan pendidikan karena dengan pendidikan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Selain itu juga Indonesia mendorong kerjasama global untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, karena masalah perubahan iklim adalah permasalahan semua bangsa dan negara. Dan saudara dapat kami informasikan juga selama penyelenggaraan KTT G20 atau di sela-sela kegiatan KTT G20, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan bilateral, yakni diantaranya hari ini melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan kemudian
keduanya membicarakan sejumlah hal dan kerjasama yang memang sudah terjalin lama antara Indonesia dengan Perancis. Dan selama KTT G20 Brasil 2 hari ini juga kepala negara kemarin melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB, kemudian para pemimpin MIKTA dan juga Perdana Menteri India. Ya, saudara, transisi energi dan perang terhadap perubahan iklim menjadi pembahasan para pemimpin negara pada pertemuan hari terakhir konferensi tingkat tinggi G20. Dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva kembali mengingatkan komitmen negara maju dalam upaya memerangi bahaya perubahan iklim. Berikut informasi selengkapnya. Pada pertemuan puncak KTT G20 hari kedua sesi pagi, para pemimpin dunia bertemu membahas transisi energi. Transisi energi merupakan salah satu dari 3 isu tematik presidensi G20 Brasil. Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20 dan negara partisipan lainnya membahas strategi dan alternatif untuk perekonomian yang lebih berkelanjutan. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada pembukaan konferensi tingkat tinggi G20 hari kedua kembali menyinggung peran negara-negara dalam memerangi perubahan iklim. Pernyataan tersebut menarik perhatian negara-negara maju yang dinilai kurang serius dalam memerangi perubahan iklim. Presiden Lula da Silva mengusulkan kepada negara-negara maju di G20 agar berkomitmen terhadap netralitas iklim hingga 2040 atau bahkan 2045. Pemimpin Brasil ini meyakini jika tidak dibebani tanggung jawab besar, negara-negara maju tidak akan memiliki kredibilitas untuk menuntut ambisi dari negara lain. Sementara terkait negara-negara berkembang, Presiden Lula da Silva membuat seruan agar ada kontribusi nasional yang mencakup perekonomian dan seluruh gas rumah kaca. Negara dengan paru-paru dunia seperti Brasil tidak akan bisa memerangi perubahan iklim sendirian. Presiden da Silva mencontohkan andaikan tidak ada penebangan hutan lagi, kelestarian Amazon akan tetap terancam jika seluruh dunia tidak memenuhi misinya menahan pemanasan global. Ya, saudara, sejumlah pemimpin kepala dan perwakilan negara yang hadir dalam KTT G20 Brasil sudah mulai meninggalkan Brasil hari ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang sudah kembali melakukan atau melanjutkan kunjungan kenegaraan ke London, Inggris. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan juga rombongan telah lepas landas di Pangkalan Udara Galeão pada pukul 17:30 waktu setempat tadi. Dan sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Rio de Janeiro. Yunita. Terima kasih Fitri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.